Soal nomor 5, elemennya adalah kinematika, subelemen gerak lurus. Kompetensinya menganalisis keterkaitan beberapa besaran pada gerak lurus berdasarkan data yang ada untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Indikator menyelesaikan permasalahan kontekstual dan relevan menggunakan konsep gerak vertikal. Sekelompok murid menerbangkan 2 roket air lurus ke atas pada waktu yang bersamaan dari lapangan dengan kecepatan awal yang berbeda seperti pada gambar berikut. Untuk kecepatan roket A 40 meter sekon pangkat min 1, untuk roket B kecepatannya 50 meter sekon pangkat min 1. Percepatan gravitasi bumi 10 meter sekon pangkat min 2. Berapa perbedaan ketinggian kedua roket air setelah 3 detik diluncurkan? Konsep dasar dari soal nomor 5 adalah gerak vertikal ke atas, di mana gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda yang dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Semakin lama gerakan benda akan semakin lambat karena arah gerakan benda berlawanan dengan percepatan gravitasinya, atau A sama dengan min G. Pada gerak vertikal ke atas, kecepatan benda berkurang secara teratur hingga bernilai 0 di titik tertinggi. Nah, ini adalah gambaran dari gerak vertikal ke atas, di mana V0-nya itu tidak sama dengan 0. Pada titik tertinggi atau H-max, V puncak atau Vt-nya akan sama dengan 0 karena bendanya berhenti kemudian turun ke bawah. Persamaan yang kita bisa gunakan untuk gerak vertikal ke atas diantaranya Vt sama dengan V0 min Gt, Vt kuadrat sama dengan Vt kuadrat min 2Gh, atau H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah Gt kuadrat. Nah, semuanya bernilai negatif ya, karena percepatan bendanya berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Keterangannya, Vt merupakan kecepatan setelah T detik satuannya meter per sekon, V0 kecepatan awal satuan meter per sekon, T adalah waktu satuannya sekon, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian dengan satuan meter. Oke, kita bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 yang ditanyakan adalah selisih dari ketinggian roket A dan roket B setelah 3 detik. Berarti kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0 dikali T min setengah atau 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Untuk roket A berarti HA-nya sama dengan V0A dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat. V0A berarti 40 ya, 40, T-nya adalah 3, min setengah dikali 10, T kuadratnya adalah 3 kuadrat. 40 dikali 3, 120, setengah dikali 10 berarti 5, 3 kuadrat itu 9. Berarti 120 dikurangi 5 dikali 9 adalah 45. Maka 120 dikurangi 45 hasilnya adalah 75. Berarti ketinggian roket A setelah 3 detik yaitu 75 meter. Untuk roket B berarti HB sama dengan V0B dikali dengan T min setengah dikali G dikali T kuadrat. V0B nya adalah 50, T-nya adalah 3 sekon, min setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. 50 dikali 3, 150, setengah dikali 10, 5, 3 kuadrat adalah 9. Maka 150 min 45. Berarti hasilnya adalah 105 meter. Nah, untuk ketinggian roket B adalah 105 meter. Maka untuk selisih ketinggian roket A dan roket B berarti HB dikurangi dengan HA sama dengan 105 meter dikurangi 75 meter. Berarti hasilnya adalah 30 meter. Nah, jadi ini adalah selisih ketinggian dari roket A dan roket B setelah 3 detik. Jadi jawabannya yang A, 30 meter.